Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai yang mana ini? Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala lahu dhata yamin ayyul maliku balaghani annaka hasibta fis sijni rajulaini. Itu ya. Summa wa akramahu wa an nisambihi wa akramahu, dan memuliakannya. Summa qala, dan berkata lahu kepada Malik, data yaumin, di satu hari, ayyuhal malika, wahai raja, balaghani, balagha, telah sampai ini kepadaku, apa annaka, sesungguhnya engkau itu hasibta, menahan, fisijni, di dalam penjara atau dalam sel itu ya, rajulaini, dua laki-laki. Fadarabta, maka engkau memukul huma, keduanya, hina da'awaka ya. Hina da'awaka. Fadarabta, maka engkau memukul huma, keduanya, hina da'awa, ketika mengajak separosulaini akan kamu, ila ghairi dinika, kepada selain agamamu. Fahal kallamta huma, fahal, maka adakah kallamta, engkau berbicara, huma, kepada keduanya. Wahal sami'ta, dan adakah engkau mendengar, wahal, dan adakah sami'ta, engkau mendengar, qaulahuma, ucapan keduanya. Faqala, maka berkata sepal malikum, Malik, la, tidak. Faqad hala, maka sungguh telah menghalangi, baini, dan diantaraku, wa baina dzalikuma, dan diantara mereka itu. Kamu kitabnya mana, Zumi itu? Ada itu? Punya kamu mana? Hidungnya kalau tidak nempel tidak ada juga kau. Wa bayyana dzalikuma, dan diantara mereka, diantara keduanya itu, apa ghadabi, kemarahanku. Jadi terhalang oleh kemarahannya sehingga tidak sempat mendengar pembicaraan dua utusan ya. Dua usutan, Hadik, Masduk, dan Sam'un. Nah, ini nama-namanya itu. Qala, berkata siapa Sam'un, fa in ra'aita, maka jika engkau menginginkan maslahatan, akan kebaikan, ud'u, panggillah huma, keduanya, hatta nadlu'a, sehingga terbit, alama, atas sesuatu, indahuma, di sisi keduanya. Fata, maka mendatangkan, bihima, dengan keduanya, sopal maliku, Malik raja. Faqala, maka berkata lahuma, kepada keduanya, sopal Sam'unun, Sam'un, man arsalakuma, man bermula siapa, itu arsala, yang mengutus kuma, kamu berdua, ilahuna, sampai ke sini. Qala, lamnya itu pakai alif ya. Qala berarti menunjuk pada makna tasniyah. Qala, berkata keduanya, Allahu, yaitulah Allah, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, kulla syai'in, segala sesuatu, walaysa, dan tidak ada itu, lahu, bagi alladzi, apa, syarikun, syarik itu sekutu atau apa ini namanya, kawan. Walaysa lahu syarikun. Summa qala, kemudian berkata Sam'un, syifa lana, syifa atau syifa, sifatilah, lana, bagi kami, syifa atau akan sifatnya Allah. Waqala, maka berkata keduanya, annahu, sungguhnya Allah itu, yaf'alu, berbuat, ma, apa-apa, yasha'u, yang menginginkan sapa Allah, wa yahkuma, dan menghukumi, ma, apa-apa, yuridu, yang menginginkan sapa Allah. Summa qala, kemudian berkata sapa Sam'un, wa ma ayatukuma, wa ma, dan itu apa, ayatukuma, bermula ayat kamu atau tanda kamu berdua, kuma ya, kuma. Kalau ka, satu laki-laki, kuma, dua orang laki-laki, mereka laki-laki banyak. Wama, dan itu apa, ayatukuma, bermula tanda kamu. Qala, berkatalah keduanya, ma tayammanahu,
ma tidak, ma itu ma sesuatu, qala itu ma sesuatu, tayammana yang berharap, huwa kan ma sapa al-maliku raja, fa amara maka memerintahkan sapa al-maliku malik itu raja, hatta ja'u sehingga datang sapa kaum bi khulamin dengan seorang hulam ini pemuda lah ya, umur seorang laki-laki yang umurnya masih remaja, pemuda itu. Matmusin yang dibotak, matmusil ainaini yang dibutakan ya, yang dibutakan kedua matanya ya. Bihulamin matmusil aini yang dibutakan kedua matanya, wa maudhi'u ainaihi dan tempat penglihatannya. Itu kal jab'ati seperti kening. Famazala maka tidak berhenti keduanya yad'uani mendoakan keduanya rabbahuma kepada Tuhan keduanya. Hatta syaqqa sehingga terbuka apa maudhi'ul basyari tempat penglihatannya, tempat untuk melihat. Oh gitu. Fa'akhadha maka mengambil bidaqqataini dengan lingkaran duanya, minatini dari tin itu tanah ya, atau tanah yang becek itu apa namanya ya, tanah liat ya. Fawadu'a maka meletakkan huma kan keduanya fi haqqataihi di dalam di kedua pipinya. Fasarata maka jadilah keduanya itu lataini terbuka keduanya, yubsiru melihat bihima dengan keduanya. Fatajaba maka bertakjub sapa al-maliku, malik atau raja ini tadi lanjutan dari yang kemarin ya, itu kan Nabi Isa ngutus 2 orang utusan ya kan, begitu kan. Dalam sejarah saya baru pelajari namanya itu Sodik Masduk, ada Sadik dan Masduk, 2 orang utusan ini utusannya Nabi Isa datang ke satu negeri namanya apa kemarin, ingat? Antokiyah. Nah, kemarin deh ya, ingat ya, Antokiyah datang ke suatu negeri namanya Antokiyah, punya raja namanya Antoinah di sini disebut Antoinah. Nah, tetapi belum sampai menyampaikan dakwahnya kepada raja, keduanya sudah ditangkap dan kemudian ditahan. Lalu Allah kuatkan lagi dengan utusan yang ketiga, fa'azzazna bisalisin, maka 2 orang yang sudah datang dulu tadi yang kemudian ditahan dikuatkan lagi, dikirim lagi oleh Nabi Isa 1 orang lagi, yang itulah yang disebut dengan Sam'un ya, Sam'un, atau kemarin kita sebut apa, Samson ya, Sam'un ya itu. Maka ketika kemudian Sam'un berkesempatan ketemu dengan raja, Sam'un berkata, ya raja, ya ayyuhal malik, kamu kemarin dengar tak ada orang utusan datang kepada kamu? Sempat dengar tak? Sempat ketemu enggak? Kira-kira gitu bahasa kita. Apa kata raja? Ya dengar aja, tapi belum sempat ketemu, belum sempat ngomong, belum sempat ngobrol. Kenapa seperti itu? Karena terhalang oleh kemarahanku. Ya, jadi raja itu belum apa-apa sudah marah. Kenapa? Tadi kemarin kita sampaikan ya, ternyata penyampaian 2 orang utusan yang terdahulu itu kurang berkenan di hati raja, sehingga belum sempat cerita banyak sudah diusir, sudah ditangkap, sudah digebukin gitu. Nah, maka kemudian disampaikan oleh sama mau, kalau begitu kita panggillah dulu 2 orang itu. Maka dipanggillah 2 orang itu, ditanya tujuannya apa ke sini ya? Kami ingin berdakwah, mengajak kepada agama yang benar, menyembah hanya kepada Allah, tidak lagi nyembah berhala. Ditanya oleh raja, wa ma ayatukuma, kalau memang kamu seorang rasul, seorang utusan, sekarang tanda-tandanya apa? Karena orang dulu itu memang
mudah takjub oleh kesaktian-kesaktian kan. Kalau seorang mengaku rasul itu harus ada tanda-tandanya. Nah, disampaikanlah dulu kan dipelajari bahwa mereka ini punya kemampuan untuk menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit belang, nuhyil mauta, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, itu disampaikan kepada, oh kalau gitu gini, carilah orang buta yang buta asli, dikatakan di situ, bahkan ininya tuh rata saja, matanya itu rata, ya. Rata, nggak ada matanya, nggak ada. Orang dari terlahir memang nggak punya mata, maka jabahannya, keningnya dengan di sini itu rata aja sama semuanya. Nah kalau kamu memang rasul ya ini, cuma kamu ini orang ini nggak bisa ngelihat, bisa nggak kamu sembuhkan dia ini? Kan gitu tantangan dari raja itu kan, bisa nggak kamu sembuhkan? Maka kemudian betul tuh didoakan oleh dua orang utusan tadi, Syadik dan Masduk tadi. Kemudian diusapnya seperti ini, ya kan? Seperti ini gini, setelah diusap tiba-tiba terbuka tempat untuk mata ini loh. Awalnya nggak ada nih. Memang buta dari lain, memang nggak ada matanya, memang nggak ada. Buka seperti ini, ya kan? Terbukalah matanya. Kemudian setelah itu diambilkan tanah, kemudian dioleskan ke sini, sehingga kemudian atas seizin Allah keduanya bisa punya orang gulam tadi, laki-laki tadi bisa punya mata dan bisa melihat. Fata'ajjabal malik, maka kemudian sang raja itu sangat kagum, takjub dalam bahasa kita itu takjub atau ta'ajjaba, ya. Nah ini kita lanjutkan nih. Siapa? Hatta tadu'a, mana tadi? Fa'adunatkan faqala Sam'unil maliki yubsirun fata'ajjabal maliku faqala, maka berkata supaya Sam'un lil maliki kepada raja, in sa'alta, jika engkau meminta, min alihatika, dari Tuhan-Tuhanmu. Jadi ditantang oleh Sam'un, bisa enggak kamu minta hal yang sama dengan Tuhan-Tuhan kamu? Tuhannya Antoin ini ya tadi, berhala-berhala tadi. Hatta tasna, sehingga bisa berbuat son'an, dengan satu perbuatan, mislah hada, seperti yang ini. Ditantang oleh Sam'un, kalau memang Tuhan kamu memang betul-betul bisa enggak berbuat seperti yang tadi barusan? Nah itu kira-kira kata Sam'un. Hatta tasna son'an mislah hada fayakunu, maka ada itulah bagi engkau ada syarafu, kemuliaan, wali alihatika, dan bagi Tuhan-Tuhanmu. Faqala, maka berkata sepal maliku malik, ya Sam'una, wa Sam'un, laisa, tidak ada li bagiku, anka, darimu, apa syirrun, sapa sirun, rahasia, maktumun, yang tersembunyi. Sirun, rahasia atau sesuatu yang tersembunyi atau yang disembunyikan. Inna ilahana, sesungguhnya Tuhan kami, alladzi na'budu, yang kami sembah, itulah yasma'u, tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan dan ada apa? Sapa Sam'un idza dakhala, ketika masuk sapa al-malika kepada raja, alal asnami, atas berhala-berhala atau patung-patung, yadkhulu, maka masuk bidukhulihi, dengan masuknya malik atau raja, wa yusalli, dan salat kasiron, dengan banyak, wa yatadarra'u, dan khusyuk. Tadarru itu ya sungguh-sungguh gitu. Hatta dzannu, sehingga mengira sapa kaum anna Sam'una, sesungguhnya Sam'un, ala millatihim, atas agamanya kaum. Faqala, maka berkata sapa al-maliku raja, lirrasulaini, kepada kedua orang utusan, in qadara ilahukum alladzi ta'budu annahu ala ahya, in qadara, jika mampu, sapa ilahukum, Tuhan kamu berdua, alladzi ta'budanahu, ta'budani, alladzi ta'budani, yang engkau menyembah, hi, kepada ilah atau Tuhan, ala ahya'in, atas kondisi yang hidup, illa marratin, kecuali sekali, amanna, maka kami beriman, bihi, dengan alladzi,
wa bikuma dan dengan engkau berdua. Qala berkatalah keduanya, ilahuna bermula Tuhan kami itu qadirun mampu ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Faqala maka berkata sepal maliku malik, innaha huna, sesungguhnya di sini mayatan ada mayat mata yang mati mundu sab'ati ayyamin, semenjak 7 hari, mundu sejak sab'ati ayyamin 7 hari. Wa anni dan sesungguhnya aku itu akhartu menyimpan gitu lebih tepatnya. Akhartu itu mengakhirkan atau menyimpan, huwa kan mayit, walam adfan dan tidak mengubur dan aku tidak mengubur huwa kan mayit hatta yarji'a sehingga kembali sapa abuhu bapaknya mayit. Bahkan dan ada sopal abu bapaknya itu khaiban pergi. Fajau maka pergilah mereka itu Rasulani dengan raja tadi. Pergilah ilal mayyiti ke mayit. Wa qad takhayyara dan sungguh telah berubah launuhu warnanya. Ya. Faja'ala maka menjadikan keduanya itu yad'uani mendoakan keduanya. Berdoa keduanya Rabbahuma kepada Tuhan keduanya. Ala niatan dengan terus menerus. Ada niatan dengan terang-terangan ya, dengan terang-terangan. Wajala dan terjadi sapa sam'un itu yad'u mendoakan Rabbahu berdoa, yad'u berdoa Rabbahu kepada Tuhannya sirran dengan pelan-pelan. Faqama maka berdiri berdiri sopal mayyitu mayyit bi'iltinillahi ta'ala dengan seizin Allah ta'ala. Faqala berkata pemayit, inni sesungguhnya aku qaddamtu telah mati sapa aku sab'ata ayamin selama 7 hari. Wa mutu dan aku mati musyrikan dalam keadaan musyrik. Fa adkhiltu maka fa'udkhiltu maka aku dimasukkan fi sab'ati awdiyatin di 7 macam jurang minan nari dari neraka. Fa'ana maka bermula aku itu ahdirukum memperingatkan kum akan kamu amma dari sesuatu antum yang bermula kamu itu fihi di dalam ma. Fa aminu maka berimanlah kamu billahi dengan Allah. Summa qala kemudian berkata sapa al-mayyitu mayyit. Summa qala kemudian berkata sapa al-mayyitu mayyit futihat dibuka abwaab bis-sama'i pintu-pintunya langit. Fa idza nadartu maka ketika aku melihat ra'aitu aku melihat syaban akan seorang pemuda hasanal wajhi yang bagus wajahnya, yaswa'u memberikan syafaat liha ulai salasati kepada mereka bertiga. Faqala maka berkata sepal milikul raja, waman as-salasah, waman dan siapa salah satu 3 itu. Faqala berkata siapa mayit, ahaduhum salah satunya mereka itu sam'un, wahadani dan 2 orang utusan ini. Wa asaran mun bisarat ila sahibaihi kepada 2 temannya Sam'un. Fata'ajaba maka takjub sapa maliku Malik. Ini dilanjutkan ini kisahnya. Ternyata tidak hanya menyembuhkan orang buta yang asal, bahkan memang yang enggak ada matanya. Di sini juga dalam kisah ini disampaikan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, di sini. Nah, setelah kejadian tadi raja ingat dia ini punya seseorang yang sudah mati selama 7 hari sab'ata ayyam. Dan belum dikubur. Ngapa belum dikubur? Masih nunggu bapak
bapaknya. Nah, ini sama lah kayak tradisi kita. Kalau ada orang meninggal itu kan biasanya ditunggu keluarganya kumpul semuanya, baru dikubur. Yang benar bagaimana? Yang benar itu sebaiknya disegerakan. Yang benar itu. Apakah harus nunggu keluarga? Nggak ada keharusan nunggu keluarga. Dan keluarga itu yang jauh itu seharusnya juga tahu diri. Kalau tidak bisa dalam waktu hitungan jam nyampe ke orang tuanya yang sudah meninggal atau siapapun itu, ya jangan minta ditunggu. Kadang-kadang kan seperti itu yang bikin lama. Lagian ditunggu ketemu juga mau ngapain? Mau lihat wajahnya, lihat wajahnya kan lewat foto bisa. Ya kan? Mau ikut mandikan. Lalu yang mandikan kan yang lain selain dari dia kan ada. Mau ikut gali kubur, tidak mungkin. Orang dapat musibah tuh kamu ikut gali kubur tuh tidak mungkin. Tidak kuat lagi tenaganya, lemes. Kamu yang pernah kehilangan anggota keluarga nanti akan terasa lemes betul badan itu. Ya. Jangankan sampai nak ngangkat cangkul, nak nggali tanah. Yang kan itu. Nak tegak aja rasanya berat betul. Ya maka ya tahu dirilah gitu kan. Asri'u bil janazah, kata Nabi ya, asri'u bil janazah. Kamu kalau dengan jenazah itu segeralah dilakukan prosesnya sesegera mungkin. Fa in taku hasanatan, kalau dia baik, maka kebaikan itu akan segera sampai kepada dia. Wa in taku siwa dzalika, dan kalau yang terjadi adalah kebalikannya, tidak baik maksudnya. Maka ya segera juga yang namanya yang tidak baik itu ya segera juga akan sampai padanya. Terus pokoknya tidak usah ditunda-tunda gitu. Dan kalau bisa nih, walaupun malam sekalipun ya kalau bisa disegerakan di malam itu. Itu tradisi kita, orang Islam itu seperti itu gitu. Nggak seperti agama lain. Kalau agama lain kan prosesnya sampai lama, berhari-hari. Bahkan untuk mayatnya itu biar tahan berhari-hari dikasih formalin, diobatin, disiram formalin berapa liter gitu kan, biar seger terus gitu. Nah gitu. Kalau nggak dikasih itu dalam waktu sehari aja sudah mulai timbul bau busuk. Ya sama lah, kamu mungkin ayam kan, tahu ayam kalau mati itu kan di luar ya kan, nggak diapa-apain itu kan lama-lama timbul bau busuk. Orang itu juga kayak gitu, maka dikasih formalin gitu ya. Kalau kita tradisinya ya lebih cepat, lebih baik. Asri'u bil janazah. Cepat-cepat lah. Malam ya malam itulah. Ya kan? Nah, cuman kalau terkendala cuaca, ya oke lah. Kendala cuaca misalnya hujan, ya kan? Atau petir, atau terkendala alam, mungkin tempatnya sangat jauh, ya. Pekuburannya, makbarahnya sangat jauh, sehingga atau tinggal di kampung yang sangat sepi, tinggal di kebun, kamu yang punya kebun masuk ke hutan itu kan, atau sedang dalam kamu kalau kamu nyari kayu atau apa namanya, balok ya, balok di tengah hutan ya kan, ya apa enggak dikubur di situ ya kalau mau dikubur itu ya nggak apa-apa juga, nggak ada keharusan dikubur di pekuburan, tapi akan lebih baik dibawalah ke kampung, diurus kan begitu. Kalau hal kondisi seperti itu ya oke lah. Tapi kalau dalam kondisi normal ya segerakan itu. Nah kembali ke yang tadi, ada yang meninggal sudah selama 7 hari belum juga dikubur. Kenapa belum dikubur? Nunggu bapaknya balik. Bapaknya kemana? Pergi. Baliknya kapan? Tidak jelas. Nah itu tidak jelas. Bahkan al-abu khaiban, tidak jelas bapaknya kapan balik. Kan gitu. Faja'u ilal mayyit, maka kemudian mereka bersama-sama mendatangi mayit. Bahkan waqad takhayyara launuhu, baunya itu atau warnanya mayit itu sudah berubah. Ya. Orang tuh kalau baru meninggal itu kan ya masih normal lah kayak orang. Tapi kalau lama-lama dia nanti akan memucat, tahu pucat ya. Dia gimana ya pucat itu ya? Kalau putih ya dia putih pucat gitu lah, tahu ya. Dan suhu badannya itu semakin lama akan semakin dingin. Kamu pernah megang orang mati apa enggak? Enggak pernah megang orang mati? Ada yang pernah, ada yang belum. Yang sudah pernah rasanya gimana? Dingin ya, kayak megang apa itu?
kayak pegang es. Kalau kita pegang tangan kawan kita agak hangat. Tapi kalau udah mati, dingin dia, asli dingin. Kayak es itu loh dinginnya. Makanya jadi santri itu harus berani. Nanti ngurus-ngurus kayak itu jangan lari, malu-maluin aja. Mondok di mana? Di Al-Fatah. Kiainya siapa? Gus Ajar. Ayo, tuh tetangga ada meninggal. Wah, aku lari, aku takut. Jangan malu-maluin lah. Ya cai-cainya datanglah ke sana walaupun ya tegak-tegak dulu lah, lihat-lihat di sana itu apa yang bisa dibantu gitu ya. Orang motong kain ya pura-pura megang motong kainan gitu aja lah. Orang nak mandiin ya pura-pura megang airnya, baskomnya, selangnya gitu. Tapi ya kalau yang ninggal gadis, yang lanang-lanang ya jangan ikut-ikutan. Itu mandikan mayat itu ada prosedurnya, ndak asal-asalan, dan orang yang memandikan pun tidak boleh sembarang orang. Ya kan, ini masalah memandikan. Kalau nyolatkan oke lah. Tapi kalau mandikan khusus itu. Diutamakan kalau keluarga ya suami atau istrinya, kalau yang ninggal istri ya suaminya. Diutamakan lagi juga anak-anaknya. Diutamakan lagi orang tuanya. Kan begitu. Yang masih ada hubungan darah lah. Ya. Jangan tetangga, apalagi cowoknya apa ceweknya. Itu sudah, enggak jadi itu. Ya, enggak jadi, batal kalau terus wudunya itu. Itu kan diwudui juga itu. Nah, begitu. Nah, meninggal 7 hari datanglah ke sana, kemudian didoakan. Nah, yang menarik, keduanya berdoa itu kan ada 3 orang tadi kan? Shadiq, Masduq dengan Sam'un. Yang 2 orang utusan tadi berdoa alaniyah. Alaniyah itu dengan keras gitu loh. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, hidupkanlah orang ini ya Allah. Yang sudah meninggal sekian lama, yang sudah busuk, sudah meninggal 7 hari yang lalu, atas kehendak Kau hidupkanlah ya Allah. Sementara Sam'un ini berdoa dengan sirron, dengan pelan-pelan. Tapi apapun itu ternyata berkat doa dari 3 orang tadi, kemudian mayit tadi hidup kembali. Faqamal mayit itu tegak kembali. Nah, apa yang kemudian yang dikatakan oleh mayit tadi? Inni qaddamtu sab'ata ayamin wa mutu musyrikan. Saya ini sudah mati selama 7 hari. Tadi di awal kan disampaikan sudah mati selama 7 hari. Dan aku ini mati dalam keadaan musyrik. Nah, ini bahayanya nih, mati dalam keadaan musyrik. Nah, dalam aku mati itu udhiltu, aku dibawa jalan-jalan, dimasukkan ke neraka. Untuk ngelihat di neraka itu ada sam'ati audiyah, ada 7 macam jurang. Nah, ini yang kemudian disampaikan bahwa namanya neraka itu juga punya 7 tingkatan, kan gitu ya. Paling bawah itu neraka jahim, neraka jahanam. Kalau paling atas, neraka berat, tapi yang paling ringan lah itu neraka wail namanya. Ya. Wail disebut dalam surah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka menjadi penghuni neraka wail lil musallin, untuk orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim, yang salatnya itu sahun. Sahun itu enggak tahu maksudnya. Salat tapi tidak khusyuk. Salat tapi pikirannya melayang kemana-mana. Salat tapi masih mikir sandalnya tadi taruh mana sandal baru aku tadi. Salat tadi masih mikir, waduh lemarinya lupa dikunci. Lemari di kamar tadi. Macam mana di situ tadi baru dapat kiriman 500.000. Tadi ditaruh di bawah buku, enggak dikunci. Waduh, pening pala nih. Lanjut salat pun enggak nih. Nah, gitu. Dilanjutkan enggak salatnya kalau sudah kayak gitu kira-kira? Ingat duit 500.000 kiriman. Nah, ini orang yang sholat yang dalam kondisi lalai. Ya. Atau boleh juga diartikan sholatnya itu sahun itu ya kadang sholat, kadang enggak. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, diperlihatkan sab'ati audiyatin minan narfa'ana auhdhirukum, maka dengan kondisi ini saya perpesan kepada kamu, kata mayit nih yang hidup kembali tadi. Fana uhdhirukum amma antum, aku memperingatkan kamu, janganlah kamu mati dalam keadaan musyrik. Agak saro.
Akulah nengok, akulah mati lah dinampakin neraka. Kamu jangan kayak gitu. Akhirnya itu bahasa kita ya. Kamu jangan kayak gitu. Ya, nampak di neraka. Fa aminu billahi, maka ketika mendengar kesaksian mayit, semuanya kemudian beriman kepada Allah. Summa qala al mayit, kemudian setelah itu terjadi apa yang kemudian disampaikan oleh mayit, dibukalah pintu-pintu langit. Kemudian ketika itu faida nadartu, aku melihat di langit itu ada pemuda yang hasanal wajhi, yang ganteng. Nah gitu. Yasfa'u liha ula isyafa salasah, yang bisa memberikan pertolongan kepada 3 orang ini. Ditanyakan, lalu yang 3 orang ini siapa? Waman salasah, qala ahadum, salah satu di antara 3 itu adalah Sam'un. 2 lagi siapa? Sahibaihi, yaitu kawannya tadi, kawannya Sam'un itu. Nah gitu ya. Fata'ajjabal maliku, ya lanjut. Fata'ajjaba, maka takjub sapa maliku raja. Wala ma'alima, dan ketika tahu sapa Sam'un anna qaulahu, sesungguhnya ucapannya, mana tadi hunya kembali ke mayit ya. Itu qad asyara, sungguh telah berdampak, sungguh berdampak fil maliki, kepada raja. Ahbara, maka memberi kabar akan Malik bil hali, dengan kondisi, dengan keadaan itu ya, dengan keadaan itu. Wada'a, dan mengajak sapa Samun akan Malik ilal islami, kepada agama Islam. Fa amina, maka beriman sapa al maliku Malik, wa amina, dan beriman sapa qaumuhu, kaumnya Malik ya. Wa kafara, dan kufur sapa al akharuna, yang lainnya. Waman, dan bermula orang lam yu'min, yang tidak beriman sepaman, soha, maka berteriak sapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, alaihim, atas mereka, sayhatan, dengan satu teriakan, fahalaku, maka binasalah mereka. Jadi ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang beriman ikut kepada raja, selamat. Yang tidak beriman, wa mal yamin, diteriaki oleh malaikat Jibril, sayhatan fahalaku, maka binasa semuanya. Nah gitu. Ya kenapa seperti itu ya? Karena sudah bangetan, tanda-tandanya sudah sangat jelas kok ya. Tanda-tandanya sudah luar biasa, bisa menghidupkan yang mati. Sesuatu yang ketika itu Sam'ud tanyakan kepada raja, ya raja, itu bisa itu, yang 2 orang itu kayak gitu, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta. Sekarang yang kamu sembah itu bisa enggak kayak gitu? Nah itu kan pertanyaan Sam'ud. Apa kata raja? Tidak bisa lah, kita sama-sama tahu lah, sirum maktum, rahasia-rahasia yang tersembunyi kita sama-sama tahu. Aku nyembah dia, ya pantas-pantas baik. Dia kan kamu tahu, dia ini tidak bisa dengar, tidak bisa melihat. Nah kemarin kita culek matanya, diam baik dia. Nah gitu, kira-kira kayak itu. Itu kata raja kan, sirumal, sama-sama tahu lah gitu. Ya sudah, kalau kayak gitu ya kita tetap harus beriman. Itu kata Sam'ud, beriman semuanya. Adapun yang tidak beriman, dibinasakan oleh malaikat Jibril. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, kila dikatakan, inna banatal maliki, sesungguhnya putrinya raja itu tuwfiyat, wafat. Faqala, maka berkata siapa Sam'un, ya ayyuhal maliku, wahai raja, udlub, carilah min hadhanir rajulaini, dari 2 orang laki-laki ini, ayyuhyiya, untuk menghidupkan keduanya, ibnataka, akan putrimu. Fatalaba, maka mencari sepal maliku raja, dalika, akan yang demikian, minhuma, dari keduanya itu Rasulullah. Faqama, maka berdiri, wasallaya, dan berselawatlah keduanya, wada'awa, dan berdoalah keduanya, fil alaniyati, di dalam terang-terangan. Wasam'unu, bermula Sam'un itu ma'ahum, bersama keduanya, fisiri, di dalam pelan-pelan. Fa'aya, maka menghidupkan sapa Allah Ta'ala al-mar'ata, akan perempuan, wan syaqqa, dan tersebar apa ahbaruhun, wan syaqqa, dan terbelah
apa al-qabru, kubur itu ya. Wan saqqa dan terbar al-qabru, kubur. Faharajat maka keluarlah sapa imra'ah, faqal berkata sapa imra'ah, aslimu, masuklah Islam semua. Fa innahuma maka sesungguhnya keduanya itu shadiqani, benarlah keduanya. Summa qalat kemudian berkata sapa imra'ah, fama adzunnukum, maka tidak mengira sapa aku akan kamu tuslimuna, selamatlah semuanya. Summa sa'ala kemudian bertanya sapa al-maliku raja min ibnatihi dari putrinya, kaifa haliki, kaifa haluki, bagaimana kondisimu atau apa kabarmu ya. Kalau laki-laki kaifa haluka, buka. Kalau nengok baik, apa yang kau tengok dari abah tu? Lotot baik kau. Tahu baik. Dicoret-coret. Entah apa yang kamu tulis terserah. Oh, bengong baik. Kalau bengong dah usah di sini kau. Sana di bawah batang bambu sana. Sama jin sana ke bengong sana. Kaifa haluki, bagaimana atau apa kabarmu? Fil akhirati, di akhirah. Qalat berkata siapa imrah, li itu bagi sab'atu ayamin, 7 hari. Mundu ana mutu, semenjak aku mati. Mundu ana semenjak aku mutu mati siapa aku, uritu dinampakkan alayya atasku apa amali, amal-amalku. Fawajadtu maka aku temukan nafsi diriku ditemukan kafiratan, sebagai orang kafir. Karena perempuan pakai tak, kalau laki-laki kafirun, perempuan kafiratun, kan gitu. Kafiratan dibaca nasab, maf'ul dari wajada. Wa ba'da dzalik, dan setelah yang demikian, udzibtu aku disiksa kulla yaumin, di setiap hari, fi darin, di dalam satu rumah, minan nari, dari di neraka. La yusbi, yang tidak menyerupai apa adzabun wahidin, siksaannya seseorang, biwahidatin, dengan seseorang lainnya. Falamma kuntu, maka ketika ada sepaku ada itu, fidari sabiatin, di fidarin, di satu tempat, sabiatin, di hari yang ke-7, ja'u, datanglah, biruhi, dengan ruhku, ila jasadi, kepada jasadku. Faqalu, maka berkata sepa malaikat, unduri ilal hawa, unduri, lihatlah, ilal hawa, ke udara. Fanadartu, maka aku melihat, waqad futiyat, dan sungguh telah terbuka, waqad futiyat, dan sungguh telah terbuka, abwaab sama'i, pintunya langit. Wara itu, dan aku melihat rajulan, laki-laki, hasanal wajhi, atau husnal wajhi, yang husnal wajhi, yang bagus wajahnya. Madda, yang memanjangkan yadahu, kedua tangannya. Madda, memanjangkan yadahu, tangan, yaswa, memberi syafaat, lihaula'i, untuk inilah as-salasati, orang 3. Waqala, maka berkata sapa malikum, malik atau raja, man, itu siapa, salah satu bermula 3. Faqala, maka berkata sapa imra'ah, hadas sabu, yaitulah pemuda ini, takni, menjelaskan sapa imra'ah, sam'una, yaitulah sam'un, wahadani, dan 2 orang ini. Takni, menjelaskan, hadainir rajulaini, 2 orang laki-laki ini. Summa qalat, kemudian berkata sapa imra'ah, ya abi, wahai bapakku, haula'i, bermula haula'i salasatu, bermula inilah 3. Qad akhadu, sungguh telah mengambil, ni aku, min dhafirati, dari kesusahanku, wa akhraju, dan mengeluarkan niakanku, minan nari, dari neraka. Fafutihat, maka dibuka apa ainin, mataku, faraitu, maka aku melihat nafsi diriku, faraitu, maka aku melihat nafsi diriku, fi hadal makani, di tempat ini. Summa
talab tu, kemudian aku mencari summa talabat ya al-abanatu, kemudian mencari al-abanatu beberapa anak perempuan minar rasulaini dari dua utusan, an yaroda untuk mengembalikan keduanya hakan imra'ah ila makaniha ke tempatnya. Faradda maka mengembalikan hakan imra'ah, fa'adat maka kembali ila qabriha ke mana ini, ke kuburnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, amanat berimanlah imra'ah, wa ruddat dan dikembalikan ila qabriha ke kuburnya imra'ah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma amana tidak beriman sapa al-maliku raja, bal baqi tetapi tetap ala kufri atas kekufurannya. Summa qala berkemudian berkata sapa al-maliku raja lahum kepada mereka, ma ji'tum hadal baladi illa bin nifaq. Ma ji'tum tidak datang hadal baladi di negeri ini illa bin nifaq, kecuali dengan kemunafikan. Dalam riwayat lain dikatakan yang mati tadi adalah justru putrinya raja. Ya. Mati sudah lama, bahkan sudah dikubur. Ya. Tapi kemudian atas doa dari dua orang utusan tadi dan Sam'un. Nah, tadi begini, kenapa dua orang ini berdoanya keras sementara Sam'un doanya pelan? Kan begitu. Karena Sam'un ini kita kalau kembali kemarin itu datang kepada raja itu dalam kondisi nyamar gitu loh. Pura-pura tidak kenal kedua orang itu. Ya. Dikatakan kepada raja, saya ini punya putri yang sudah mati. Udah gini aja ya raja. Saya dengar di penjara itu ada dua orang yang bisa menghidupkan orang mati. Panggillah mereka. Nah, itu saran dari Sam'un tadi. Pura-puranya nggak ngerti gitu loh. Nah, ya. Maka ketika mereka berdua berdoa dengan kuat, dengan terang-terangan, dengan keras, Sam'un juga berdoa tapi dengan pelan. Karena dalam penyamaran tadi gitu. Itu. Nah, perempuan tadi yang ternyata putrinya raja itu kemudian dihidupkan oleh dua orang utusan tadi dengan cerita yang kurang lebih sama dengan yang awal tadi. Kemudian mengatakan bahwa saya ini mati sudah 7 hari, saya sudah lama di neraka, itu sudah nyampe hari yang ke-7, ya kan, sudah berbagai macam adab siksaan yang sudah saya saksikan, ya, macam masing-masing orang disiksaan dengan siksaan yang berbeda dengan orang lainnya. Ada yang dipukulin kepalanya, ada yang dipukulin badannya, ada yang pokoknya disiram air, disiram timan, macam-macam lah siksaan yang tidak terbayangkan terjadi di dunia ini, tapi di sana betul-betul terjadi. Maka dikatakan kepada orang-orang yang ada di situ, karena sudah seperti itu ya berimanlah, jangan kayak kaku nih, mati dalam keadaan kafir. Ya, setelah itu hidup kembali, kemudian faruddaha, dikembalikanlah perempuan itu ke dalam alam kuburnya. Dimatikan lagi, mati lagi. Ya. Qalu ma antum, yuk dikit lagi. Qalu mereka berkata, mereka berkata, ma antum tidaklah bermula mereka. Itu illa basyrun, kecuali manusia, misluna, seperti kita. Yakni menjelaskan, ma antum tidaklah bermula mereka itu mursaluna, diutus, bal antum tetapi bermula mereka itu basarun, manusia, misluna, seperti kita atau seperti kami. Wa ma anzala, dan tidaklah menurunkan sapa Rahmanu, Ar-Rahman itu Allah, min sa'in, dari syai', dari sesuatu. Mewa anzala Rahman misan in antum tidaklah bermula mereka, tidaklah bermula kamu itu
illa takdibun kecuali